Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, insyaallah di kesempatan sore ini kita akan membedah dua kitab, yaitu Sab'una Mas'alah fi as-siyam dan wa kaifa na'ishu Ramadan. Buku yang ada di hadapan antum semuanya adalah buku yang sangat ringkas dan sudah menjadi kewajiban kita bahwasanya ibadah harus dibangun di atas ilmu. Ibadah harus dibangun di atas ilmu, sehingga kita mengilmui dulu sebelum berkata dan beramal. Apalagi Ramadan ini adalah bulan-bulan yang terulang, akan senantiasa berulang. Karena itu selayaknya seorang muslim membekali dengan ilmu, memiliki perencanaan, memiliki program. Ramadan ini apa programnya, apa targetnya. Jangan kemudian Ramadan hanya meninggalkan pakaian yang baru menjadi bekas karena udah dipakai. Usia semakin tua, tapi kita juga ingin berlalunya waktu meninggalkan pahala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita akan mengkaji kitab ini yang tentunya setiap kitab yang berkaitan dengan puasa ini tidak ada yang baru, ya, tidak ada yang baru. Karena ibadah ini telah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa. Kalau puasa itu ada pada tahun kedua Hijriyah ketika di perang Badar, otomatis berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa ini sebanyak 10 kali, 9 atau 10 kali. Nah, kita ingin mengkaji bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Ramadan. Pertama jemaah, apa yang dimaksud dengan puasa? Apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa secara bahasa artinya al-imsak. Artinya al-imsak, artinya menahan. Itu secara bahasa. Jadi ada teriakan imsak, imsak, artinya apa? Tahan, tahan. Apa yang ditahan? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Itu secara bahasa. Jadi puasa artinya menahan. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan puasa yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Sejak terbitnya terbitnya fajar sampai tenggelam matahari dilakukan oleh orang-orang tertentu disertai dengan niat. Di sini tidak ada definisi secara syar'i yang menyebutkan orang-orangnya. Jadi ditambahin saja.
Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya, dilakukan oleh orang-orang khusus. Artinya nanti disebutkan orang-orang khusus itu siapa? Disertai dengan niat. Ya, karena pembeda antara yang diet sama yang puasa apa? Niat. Diet niatnya apa? Supaya kurus, padahal tidak kurus-kurus. Ya, kalau puasa niatkan untuk apa? Untuk ibadah. Disertai dengan niat. Hukum puasa. Puasa hukumnya apa? Puasa Ramadan hukumnya wajib. Coba lihat landasan dalilnya. Dari Al-Quran, kata yang menyebutkan dihukumi dengan wajib digarisbawahi. Kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba alaikum dalam disiplin ilmu usul fikih itu menunjukkan wajib. Yang kedua, Rasul tidak pernah meninggalkannya. Sesuatu yang menjadi kebiasaan dan tidak ditinggalkan oleh Rasul menunjukkan bahwasanya itu dihukumi dengan wajib. Adapun dalil dari As-Sunnah yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak di atas 5 pondasi, di antaranya yaitu puasa Ramadan. Kemudian juga ada dalil ancaman. Antum garis bawahi di sana alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Garis bawahi di situ yang terjemahannya yaitu mereka orang-orang yang berbuka puasa sebelum sampai waktunya. Akan mendapatkan apa? Mereka itu akan mendapatkan siksa api neraka. Adanya konsekuensi hukuman dan adanya konsekuensi pahala bagi yang menjalankan itu dihukumi dengan apa? Wajib. Wajib secara kaidahnya yaitu ma yuthabu fi'luhu wa yu'aqabu tarikuhu. Akan diberikan ganjaran yang melaksanakannya dan diberikan siksa bagi yang meninggalkannya. Kemudian ijma' dari kalangan para ulama bahwasanya puasa Ramadan dihukumi dengan wajib. Mulanya jamaah puasa Ramadan itu ya bisa ngambil puasa atau bayar fidyah. Ketika datang puasa Ramadan yang memenuhi syarat puasa, berakal, muslim, baligh, ya, kemudian mukim, suci dari haid dan nifas, di hadapannya ada 2 opsi, imma dia puasa atau bayar fidyah. Ya, ketika sudah ada ayat faman syahida minkum wasyahra falyasumhu, siapa yang telah melihat hilal maka wajib atasnya puasa, maka tidak ada opsi yang kedua fidyah kecuali bagi orang-orang yang udzur. Nanti ada bahasannya. Kemudian C, keutamaan puasa. Jamaah, keutamaan puasa ini mau dilihat dari sudut manapun dia memiliki keutamaan. Kita ambil dari keutamaan yang paling tinggi, yaitu keutamaan bahwasanya puasa adalah amalan yang Allah sendiri merahasiakan pahalanya. Jadi sesuatu yang dirahasiakan hadiahnya itu istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Asyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala atasnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya li ajli, karena untukku, kata Allah. Apa di balik rahasia itu? Puasa ini nggak ada yang tahu. Di sini ada yang puasa qadha atau puasa sunnah, nggak ada yang tahu. Beda kalau di sini ada yang melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ketahuan nggak? Ketahuan. Tapi puasa tidak ada yang tahu.
Di balik puasa itu ada nilai kesabaran. Allah Ta'ala berfirman bagi orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab. Tak bernilai besarnya. Antum pengen punya rekening tak berseri? Pengen nggak? Punya saat serinya. Nah, puasa itu keutamanya sangat dahsyat sekali. Keutamaan yang kedua, puasa akan memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Penolong. Di hari kiamat nanti jamaah, tidak ada yang akan menolong kita kecuali amalan kita. Salah satunya akan memberikan pertolongan siapa? Puasa. Yang terakhir, bau mulut yang berpuasa. Baunya saja jamaah, belum wanginya. Bau mulut yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Bau mulut di sisi Allah, bukan sisi pasangan. Jangan mentang-mentang puasa lalu pahalanya wanginya lebih dari kasturi. Ngahawa bas we kasahawai. Kasturi. Itu baru bau mulutnya saja jamaah. Karena dampak orang yang meninggalkan makan, minum itu akan berdampak bau pada mulut dari proses tubuh. Itu saja di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi jamaah. Apalagi nilai puasanya. Kemudian yang keempat, ada pintu khusus. Setiap orang yang beramal akan dipanggil dari pintu ibadahnya masing-masing. Ada yang pintu sedekah, ada qiyamul lail, ada puasa. Sebagaimana riwayat dari Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang akan diambil, yang akan masuk dari semua pintu. Di antara pintu yang khusus adalah pintu Ar-Rayyan, dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. D. Faedah-faedah puasa. Jamaah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, puasa itu supaya menjadi apa? Orang-orang bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Coba lihat puasa. Puasa tadi definisinya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa sih yang membatalkan puasa itu? Yang diijmakan saja, yang disepakati. Makan, minum, hubungan badan, haid, nifas, itu disepakati. Air saya yang beli, makanan saya yang masak, istri saya yang akadin. Siang hari gak boleh tuh, gak boleh minum, gak boleh makan, gak boleh hubungan badan. Lah istri saya kok gak boleh? Jika perkara-perkara yang dia miliki halal baginya saja dia tinggalkan, apalagi apa? Yang haram. Itulah kenapa puasa melahirkan orang-orang yang bertakwa, karena dia menjalankan perintah puasanya, qiyamul lail dengan tarawihnya, sedekahnya, tilawahnya. Larangan pembatal-pembatal dijauhkan, meninggalkan gosip, meninggalkan melihat perkara-perkara yang haram, mendengar yang haram, niat-niatan yang haram dia tinggalkan, la'allakum tattaqun. Masalahnya sudah berapa kali kita puasa, kok gini-gini aja? Kita kadang ada evaluasi. Kalau usaha itu ada evaluasi. Omset kok nggak naik-naik? Ya, ngedidik anak kok gitu-gitu aja. Kita kadang ada evaluasi. Kenapa ibadah kita nggak dievaluasi sama kita? Target Ramadan ini pengen takwa dalam hal apa kita ini? Wah, saya perbaiki bacaan.
Saya ingin perbaiki sholat. Saya ingin perbaiki ilmu saya. Harus punya target-target. Saya mau nggak apa-apa. Kalau nggak hatam Quran juga, yang penting baca kulhu 3 kali. Setara dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Rendah sekali antum ambisinya. Rasul mengatakan, kalau kamu minta surga apa? Firdaus. Surga Firdaus. Yang penting nggak masuk neraka. Jangan. Kita harus punya ambisi yang tinggi. Sekalipun amalan dan tindakan kayak penduduk neraka. Tapi kita ingin memperbaiki dengan apa? Dengan yaitu bercibaku lomba dengan orang-orang taat kita kalah, maka kita harus berlomba dengan pelaku dosa dan maksiat dalam taubat. Di antara hikmah puasa jamaah, yaitu supaya kita ini punya rasa care terhadap orang lain. Kita ini puasa sebulan, laparnya sebulan, hausnya sebulan. Ada orang yang haus dan lapar setiap hari. Di mana saat? Enggak di luar negeri, enggak di luar kota. Bisa jadi siapa? Tetangga kita. Hanya saja sungkan mau minta. Nah, kita harus punya rasa iba. Yang kedua, di antara faedah puasa itu agar kita disiplin. Kapan buka puasa, kapan sahur. Disiplin apa enggak? Disiplin. Wah, pokoknya kalau bulan Ramadan, Masya Allah, disiplin orang. Ada enggak yang sahur waktu duha? Sababari muluk? Enggak ada. Asar, Allahu Akbar, buka puasa. Nah, kenapa buka? Sama adanya. Ya sama, kalimatnya sama, semua juga. Adzan subuh, maghrib bisa sama. Disiplin. Ya, kalau di luar Ramadan kita masbuk terus nih. Ramadan jangan masbuk. Jadi ini bulan yang istimewa. Kok enggak greget gitu? Diruqyah sudah berapa kali, tapi gitu-gitu aja. Setannya memang dia. Enggak bangun-bangun. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Yang adab-adab berpuasa. Jemaah, ketika ibadah, apalagi ibadah mahdhah, maka Rasul akan menjelaskan segemlang-gemlangnya, serinci-rincinya. Di antaranya adalah puasa, di halaman 55. Adabnya, sahur ada adabnya. Dikasih motivasi agar kita ini sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur, di waktu sahur itu ada keberkahan. Keberkahan waktu dan keberkahan apa yang disantap, diberkahi. Ya, harus sahur dulu. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Zaid bin Thabit ketika ditanya oleh Anas bin Malik berapa jarak antara sahurnya Rasul dengan waktu adzan, qadra 50 ayat, 50 ayat. Sahur jam 2. Jam genap lapar, pasti. Sahur itu mendekati waktu azan subuh. Diakhirkan. Yang ketiga, memperhatikan apa yang dimakan. Sebenarnya metodologi sehat itu gampang. Kebutuhan karbo 40%, lemak 30%, protein 30%. Ya. Jadi kita makan nasi ditambah plakeder hui. Ya. Ada huinya. Dicampur ku sampe. Karbo semuanya.
Maka kata para sahabat Rasul itu kalau sahur berbuka dengan rutab. Antum nggak usah tanya kenapa dan seperti apa, nggak usah. Rutab itu apa sih? Nggak usah, ini wahyu sudah. Ikuti saja. Nggak ada rutab dengan kurma. Rutab kurma basah, kurma kering. Nggak ada, Ustaz. Boleh teu kuwajit. Taku gula. Ya nggak apa-apa, yang penting tadi 3 poin tadi terpenuhi. Gampang agama Islam, nggak ada air. Piraku teu aya cai. Hah? Heuh cau leupeut mana naon? Jadi diperhatikan pas sahur itu. Ya. Jadi puasa itu semakin energik jamaah. Puasa obah wae di mana-mana. Jam genap wae, jam 10 wae. Bada zuhur sare nanti berarti ka magrib. Cek orang non muslim teh, piraku ini puasa teh jadi kararieu jelema teh. Harus energi kita puasa itu. Diperhatikan sahurnya. Kemudian juga diperhatikan ketika berbuka. Rasulullah SAW menyampaikan di antara doa yang tidak akan tertolak adalah ketika puasa. Dan ketika puasa waktu yang paling mustajab yaitu menjelang berbuka. Berbuka itu banyak berdoa. Nonton TV, nikah cerik, dikurangilah. Ketika buka, perhatikan ketika berbuka. Doa dulu, kemudian minum air, ya, baca basmalah, lalu misalnya kurma. Tombak buka itu kan ieu wajib, es cendol, kalapa, bala-bala ikan namru, di dahar kabeh. Eta karek snackna. Allah musta'an. Warteg, nasi padang, nasi Arabna dihabak. Salat maghrib arek dijamak jeung isya. Tos salat isya kamarkaan si orang ngagoplak buher geus. Takjil heula duluan. Sedikit saja. Lalu salat berjamaah. Setelah salat berjamaah apa? Baru makan besar. Santai aja makannya, mual ayak kung sanes mual. Dari masa atau dari masorangan. Uyuh mah sagala di uyup caina. Sagala di dahar eta wajib oge dikaheran. Aing panyata sorangan hungkul heuna. Boleh oge sagala dicapluk. Oh, kan gitu. Diperhatikan jemaah. Jangan sampai puasa itu menimbulkan setelah makan buka puasa itu asam urat naik, diabetes naik, kolesterol komo deui. Salah saha eta? Hah? Ya salah anjeun. Karena puasa teh menyehatkan. Jadi diperhatikan jamaah. Yang ketiga, menghindari berbicara, melihat, mendengar yang haram. Allah musta'an jamaah, di zaman sekarang itu gadget ini luar biasa tantangannya. Maksiat bisa di mana saja, bahkan di masjid. Puasa nih jamaah, puasa. Jangan sampai ucapan, penglihatan, pendengaran, gerak-gerik kita mengurangi nilai puasa. Rasul mengatakan rubbas shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang puasa hanya meninggalkan rasa lapar dan haus saja. Kenapa? Ya tidak bernilai pahala. Tidak bernilai pahala. Malam yada qaula zuru wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa syarabah. Orang yang berpuasa tapi masih ngomong, lihat, mendengar yang haram-haram, Allah tidak butuh dengan sekadar meninggalkan makan, minum syahwatnya saja. Jadi kita harus berkualitas dalam berpuasa. Tuh kata penulis, di antara hal yang menghapus pahala nonton TV, sinetron,
dragon, drakator, dihindarilah. Apalagi sudah ngaji, malulah sama hijabnya, sama cadarnya. Apalagi sudah jenggot panjang, nontonnya cemen. Si Shinchan misalnya, aduh. Malulah. Kita harus apa? Menaikkan level puasa kita, harus dinaikkan ini. Nomor 6, halaman 60. Tidak terlalu banyak makan. Udah di bulan puasa, Masya Allah jamaah. Sanlai oke kayak apa? Eta si musin tuh pakai sorban hejo. Keur puasa mah beda deui eta teh. Penglihatanna. Kecoa, aduh. Jika asa korma gitu. Eta puasa tantangannya begitu. Ya. Lihat oli saja, Masya Allah kayak sirup. Jadi hati-hati jamaah terkait dengan apa? Dengan pola makan kita ini. Ya, supaya bagaimana dengan pola makan ini bisa menguatkan ibadah. Di dalam ayat Allah Ta'ala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, ambillah pakaian-pakaian terbaik kalian ketika hendak beribadah dan makan serta minumnya, tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa ada kaitan apa antara ibadah dengan makan? Orang kalau banyak makan, susah bangun ibadah itu. Ya, susah bangun. Apalagi kalau salat tarawih nge-1 juz. Awalnya nangtung, duduk, nyandar, sare. Saking naon eta jamaah? Saking kamerkaan. Nah, itu harus dijaga. Yang ketujuh, semakin dermawan di bulan Ramadan itu. Dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan hartanya. Bisa bersedekah dengan tenaga. Tidak dengan ilmu, tidak dengan harta, tidak juga dengan tenaga. Ya minimal senyumlah, seri. Perbanyak. Entong seri sorangan mah. Di antaranya kata Rasul, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama. Jadi orang sehari itu dapat double. Gak bisa dengan nasi box, kasih air minumnya. Gak bisa dengan botol, gelas aqua. Gak bisa dengan gelas aqua, yeuh sabotol, sagelas aqua keropatan. Bisa tuh di jalan-jalan. Kita harus harus berusaha nih jamaah. Ramadan ini momentum yang sangat dahsyat, dinanti oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman ingin segera masuk ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena atmosfernya itu berbeda untuk beribadah ini jamaah. Karena itu kita harus punya targetan, harus punya perencanaan, harus punya program. Kalau antum misalnya susah nih, aduh anak takutnya agak gimana kalau bagi-bagi di jalan, tafadhol antum bisa datang ke kantor Gen Tangguh. Saat anda nitip nih pulus, saat anda nitip comro, saat anda nitip, tafadhol, terbuka. Ya, yang penting kita apa? Punya program, punya target. F. Ada yang beberapa hal yang dikerjakan di bulan suci. Jadi kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita harus menyiapkan ilmu. Kita harus menyiapkan hati dan amalan dengan bertobat. Karena tidaklah menghalangi untuk beramal kecuali maksiat jemaah. Bertobat kepada Allah, kemudian meminta maaf. Bukan berarti harus maaf-maafan. Gak usah nunggu Idul Fitri, minta maaf. Suami ke istrinya, istri ke suaminya. Kemudian juga kita harus memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan. Kadang kita semangat di hari pertama, kedua, ketiga, semangat jemaah.
Gak mau balik dari masjid. Tapi di hari-hari terakhir ke masjid. Banyak yang itu? Banyak. Sahat tetap kurang. Sana senusanes kurang dah. Semangat pokoknya. Target ane saat ini bulan Ramadan 3 kali hatam. 3 kali hatam. Ada Imam Syafi'i mah 60 kali hatamnya. Berarti sehari berapa kali? 2 kali hatam. Orang dah hatam Ramadan. 3 kali saya target. Pekan pertama semangat. Pekan kedua setengahnya semangat. Pekan katilu henteu semangat. Terakhir Allahu a'lam bishawab. Nah, kita harus punya teman-teman, komunitas-komunitas. Ritmenya harus dinaikkan jamaah. Jadi kalau biasanya kecepatannya kita ini ibadah di 20, Ramadan ini harus 20 jamaah. Mual oleh san, mual. Kalau ada pemanasan. Tara ngaji masuk bulan Ramadan, keur ningal jilidna Quran we, aduh ya Al-Quran dibuka mah henteu. Orang yang jarang baca Qurannya begitu. Tapi momentum Ramadan ini harus diistimewakan. Berikutnya beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Jamaah, puasa itu ada hukum-hukum yang terkait bagi orang yang tidak melaksanakannya. Ada yang dikenai dengan fidyah tanpa qada, ada yang qada tanpa fidyah, ada yang fidyah plus qada, ada yang tanpa qada juga tanpa fidyah. Ada yang kelima bayar kafarah. Contoh, orang hanya sekedar membayar fidyah. Nomor 1, bayar fidyah tanpa qada. Bayar fidyah tanpa qada. Antum ingat-ingat nih, bayar fidyah tanpa qada. Orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sudah tua renta, orang yang sudah pikun, bayar fidyah tanpa qada. Yang kedua, qada tanpa fidyah. Orang yang sakit, orang yang safar, ibu hamil menyusui. Menurut pendapat jumhur, Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Bayar fidyah, bayar qada tanpa bayar fidyah. Adapun yang pertama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Yang ketiga, bayar qada juga bayar apa? Fidyah. Ini qaul Imam Asy-Syafi'i terkait dengan ibu hamil dan menyusui. Bayar qadanya untuk dirinya, bayar fidyahnya untuk anaknya. Yang keempat, apa? Tanpa qada, tanpa qada, tanpa fidyah. Hoyong. Mau enggak yang keempat ini? Ada yang mau di sini? Enggak apa-apa kalau mau jadi orang gila dulu. Tidak perlu diqada, tidak perlu bayar fidyah, orang gila. Ya. Yang kelima tadi bayar kafarah. Bagi siapa jamaah? Bagi yang hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ana pernah ketemu sama orang sudah sepuh. Saat baheula saya ini hubungan badan sama istri siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Cuma bayar qada saja. Ya itu tanpa ilmu itu seperti itu jemaah. Ada menghadiri Ramadan lalu 3 orang yang akad nikah di bulan Ramadan. Ana bilang hati-hati ente. Ya, kenapa? Bisa kabar bersan. Ya nak maklum kalau baru nikah. Ini khawatir kalau di bulan puasa nunggu Syawal teu kuat sa.
Oh nggak apa-apa kalau udah nggak kuat mah, tapi harus kuat ketika menahan di siang hari. Adapun malam hari nggak apa-apa, bahkan dianjurkan program kehamilan itu di bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum takhtanu ana anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Kemudian Allah mengatakan fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Kata para ulama tafsir, wabtagu ma kataballahu lakum alwalad. Mengharap apa? Anak. Anak masih saat itu di program oge ungah tahun pamajikan hamil. Ya alhamdulillah. Batur mah hese. Ya. 67 yang menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan dua hal, dengan ru'yatul hilal dan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari manakala hilalnya tidak terlihat. Ini tinggal ikut para pemerintah saja. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian sebagaimana mereka berpuasa dan berhari rayalah sebagaimana berhari raya mereka. Kita ikut apa? Pemerintah. 68. Siapa yang wajib berpuasa? Jemaah, kalau ada di siang hari dia makan, jangan langsung menjustifikasi dulu, langsung menghukumi. Kamu sabari dakwahan mah, sia teh nyaho puasa Ramadan teh wajib. Santai dulu. Coba kita perhatikan. Ini orang makan di siang hari. Bisa jadi muslim atau non muslim. Non muslim nggak usah. Oke. Yang kedua, perhatikan. Ini yang makan anak kecil atau sudah dewasa. Dilihat bongsor Ustaz. Oh berarti orang dewasa. Ya, udah dewasa. Dilihat lagi. Ya. Dia ini ketika makan di siang hari, orang yang sedang safar apa yang mukim? Tetangga saat kenal orang. Diperhatikan lagi yang keempat. Laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan bisa jadi lagi head. Ditinggali jenggot nagel suisan saat. Oh laki-laki berarti. Anu terakhir, coba ditaros, ditanya, kaditu kadia manehna, kunaon tuang, oh edan jelema burung, kan baik, belum bisa mah tambahan kurang laukna, paham? Jadi puasa teh diwajibkan pertama ka jelema muslim, yang kedua berakal. Jelema gila mah teu kudu baligh. Anak kecil tidak perlu. Ya. Yang keempat dia muqim. Yang safar bisa tidak puasa, bisa puasa. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Kahartos. Beres tah. Musafir. Kana ngisi di satu tempat saat ieu aya musafir. Bade naon? Ieu nyuwunkeun sedekahna. Heran, kuduna ge abdi nu meunang sedekah sih. Musafir ternyata Sidarta. Tahu Sidarta? Hah? Orang Cipanas enggak tahu nih, orang Cianjur yang tahu mah. Di Cipanas mah tuh jamaah mayor di Cianjur mah ngabuat tram. Teu papangi urang mayor lu. Urang arep papajatan ngabuat tram. Padahal sarua. Musafir jamaah. Musafir itu orang yang safar. Disebut musafir manakala dia safar memenuhi ya jarak safar. Atau ketika dia misalnya tidak berpegang dengan mazhab Syafi'i dengan safarnya 85 km, misalnya mengambil safar secara urf
kebiasaan atau bahasa Sundanya nyaba. Nyaba itu sebut safar. Lamun orang Cipanas pergi ke Bogor disebut nyaba. Disebut apa? Nyaba. Orang Cipanas atau orang Agrabinta ka Cipanas ka kota safar nyaba na cek manehna. Komo orang Cipanas ke Agrabinta dugi ka Argentina. Eta disebut naon? Safar nyaba. Jadi tidak berkaitan dengan jarak atau kembali kepada uruf. Yang bisa dikosor ketika dia safar. Nah itu boleh dia apa? Puasa atau tidak berpuasa. Tapi ada yang perlu ana diingat. Dan ini ana temui di beberapa jamaah. Hatta ana ketika masih aktif di Jabodetabek. Ustaz, anak nih mau mau pulang kampung. Ya. Kan boleh tidak puasa. Oh ya boleh katanya itu kan. Ketika itu dia nanya lagi ke anak. Jadi udah serang apa tahun berikutnya atau saat katanya orang yang safar itu boleh tidak berpuasa ya? Iya katanya itu. Boleh. Tapi harus sahur dulu. Harus apa sahur. Kalau dia masih mukim udah disebut safar belum? Belum. Misal nih ada suami bilang ke istrinya, kita hari Rabu pulang kampung ke Papua. Oh siap, cek suami. Nah, si ibu puerbo teu sahur. Sahuran jam sabaraha? Memuluk jam 8 berang. Ya, memuluk jam 8 berang. Bubur Cianjur. Ari cek salakina teh, mah tiket pesawat teh teu aya dinten Rebo ayeuna dingan. Urang undur we dinten Jumat. Tak kumaha hukum puasa Rebo atas ibu? Kumaha jamaah? Cilaka atuh da mun safar mah tetap sahur, urang sahur ti awal, lamun tos mangkat kita kuat atau tidak? Enggak kuat, boleh berbuka. Ini mah pulang kampung mus niat teu puasa, diundur, saurang geus teu puasa eta dinten eta. Ini salah kaprah ketika memahami. Nah, terkait puasa bagi yang safar, maka ketentuannya sahur dulu. Boleh dia berbuka ketika sudah apa? Sudah berjalan meninggalkan kampung halamannya. Boleh dia untuk tidak berpuasa. Konsekuensinya dia mengqadha di hari-hari yang lain. Ustaz, saya safar ketika jam di waktu duha. Saya safar. Kemana? Ke luar negeri. Pas sampai, saya di waktu zuhur. Berarti sabar jam? Balin ti dia ke Malaysia mah ada sajam atau jamaah. Mangkat tabuh 8 duha sampai zuhur. Hampir sabar jam? Misal nih, aya anu 8 jam, 12 jam. Mengikuti hukum puasa di tempat dia sampai. Dia berangkat waktu duha atau di ba'da sahur. Berangkat ke Suta. Kemudian berangkat ke Mekah, umrah. Perjalanan 8 jam. Ya, sudah sampai di sana, misalnya waktu setempat kalau 8 jam, misalnya waktu asar, ya udah tinggal lanjutkan saja. Kalau dia kebalikannya misalnya sampai 12 jam atau sampai 14 jam, maka menghukumi ketika dia sampai. Jamaah ada belahan benua bagian Rusia ya dengan Amerika itu kalau dia pergi tanggal 12 sampai tanggal 11. Kalau pengen hidup mundur pindah kaditnya. Ya.
Maka dia dihukumi ketika sudah sampai ke lokasi. Ya, karena ada negara-negara, misal nih, antum pergi ke Norwegia. Di Norwegia waktu durasi puasa itu 20 sampai 22 jam. Ya. Jadi karek buka puasa langsung sahur 2 jam kemudian. Ya. Maka dalam masalah ini boleh mengikuti waktu setempat karena puasa itu berkaitan dengan perputaran matahari. Atau merujuk kepada negara muslim terdekat. Ada yang 14, ada yang 17, misalnya boleh itu. Ada sampaikan ini jamaah rata-rata ternyata banyak jamaah Cipanas itu yang kerja di kapal pesiar. Maka coba antum perhatikan di sini di halaman 73 atau sebelumnya jamaah. Di halaman 72, barang siapa sudah bertekad untuk bepergian di bulan Ramadan, maka ia tidak boleh berniat untuk berbuka sebelum ia melakukan safarnya. Karena boleh jadi rencana kepergian batal karena satu aral. Nah ini ya, yang tadi itu. Seorang musafir tidak dibolehkan membatalkan puasanya berbuka kecuali setelah ia benar-benar keluar dan meninggalkan kampung halamannya. Lalu apabila ia telah terpisah dari bangunan-bangunan yang bersambung dengan kampungnya, maka boleh berbuka. Dan demikian pula pesawat ketika take off terbang dan melewati semua bangunan yang menyambungkan ke kotanya, dan jika bandara itu berada di luar kotanya, maka boleh ia berbuka di sana. Bila matahari telah terbenam, si musafir ini, matahari sudah terbenam, masih ada di darat, dan karena itu ia telah berbuka puasa. Jadi ketika darat matahari sudah terbenam, lalu naik si pesawat itu, caang kene, mataharinya belum terbenam. Lanjutkan makannya atau menahan lagi? Tinggal baca setelahnya itu ayat. Naon hana? Kemudian pesawat udara yang dikendarinya berangkat kemudian melihat matahari, maka ia tidak wajib imsak lagi, tidak wajib menahan lagi, tapi lanjutkan puasa. Karek mata ajil, karek tilu usah dina korma, langsung katinggal deui matahari. Nah biasa kormana tajilna sabaraha? 17 Ustaz. Nikah 17. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengulangi ibadahnya yang telah ia lakukan. Namun, perhatikan, jika pesawat berangkat sebelum matahari terbenam, misalnya matahari belum terbenam pada asar misalnya, sedangkan ia berniat menyempurnakan puasa hari itu di dalam perjalanannya, maka ia tidak boleh berbuka sebelum matahari terbenam ketika ia sedang berada di angkasa. Di angkasa terbenam, bisa jadi. Dan awak pesawat tidak boleh merendahkan pesawatnya untuk tidak melihat matahari supaya boleh berbuka. Nggak boleh direncanakan. Lot, coba datakan lot, temenan. Jadi sesuai dengan SOP saja. Karena perbuatan itu merupakan tindakan mencari-cari alasan. Namun jika pesawat turun merendah jarak dari darat untuk kepentingan penerbangan, lalu matahari tidak tampak, maka boleh berbuka. Setelahnya jamaah dibuka di sini. Barang siapa yang telah tiba di suatu negeri dan ia berniat untuk tinggal di situ lebih dari 4 hari, maka ia wajib berbuka puasa. Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Maka orang yang berpergian jauh ke luar negeri untuk studi di dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, maka menurut jumhur ulama termasuk dalam 4 madhab berpendapat bahwa orang itu statusnya menjadi orang mukim. Nah santri-santri ALQ udah mukim ente. Kosor tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah dikategorikan mukim. Saat pulang kampung berarti balik ke kampung halaman tempat tinggal. Boleh nggak anak di sana tidak berpuasa atau harus puasa? Jamaah, kalau pulang kampung tanggal 25. Berarti masih ada sisa berapa hari? 5 hari. Puasa atau berbuka?
tetap puasa. Karena Rasul pun pulang kampung ke Mekah tetap dalam kondisi puasa. Kartos jemaah. Halaman 77, orang yang sakit. Oh, ini ada yang penting jemaah, afwan ketinggal nih. Halaman 76-nya. Jika puasa telah dimulai dari satu negeri, tempat mukim, lalu ia musafir pergi melakukan perjalanan safar ke satu negeri yang lain yang penduduknya lebih dahulu melaksanakan puasa daripada negerinya, atau lebih belakangan, maka hukum orang musafir itu ikut kepada hukum orang yang ada di negeri tersebut. Misalnya dia sudah puasa 2 hari, ketika di satu lokasi baru mulai 1 hari, berarti puasanya jadi berapa dia? 30 hari, nggak apa-apa. Saat bagaimana kalau saya misalnya dari sini, ya, dari sininya nih sudah puasa 5 hari, pas ke sana baru mulai misalnya 3 atau 2 hari, berarti dia puasanya berapa hari? 27 hari. Kumaha sad anu doana diikhlaskan wae atau kumaha? Jangan diikhlaskan tapi ditambah. Sampai berapa hari? 29. Bisa dipahami nih? Paham jemaah? Alhamdulillah. Orang-orang yang sakit. Orang yang sakit terbagi 3. Ada sakit ringan, sedang, dan sakit parah. Sakit ringan seperti salesma, influenza, nyeri cangkeng, nyeri awak, tetap wajib apa? Puasa. Kemudian teu boga duit mah tong gering tong. Maksakeun puasa. Yang kedua sakit sedang yang memberatkan dia untuk berpuasa, maka wajib baginya qada. Walalladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang ketika sakit parah, sudah menaun, tidak sembuh-sembuh, maka ini masuk kategori orang yang wajib dengan membayar fidyah saja tanpa qada. Berikutnya jamaah, halaman 82. Orang lanjut usia, lemah dan pikun. Orang yang lanjut usia jamaah, yang sudah lemah fisiknya, tidak bisa untuk berpuasa, maka masuk ke kategori ayat ini, walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Ya, dengan bayar fidyah. Bagaimana kalau yang pikun? Ya kadang ngajar pesantren lansia, kadang ada aja yang nanya konsultasi, Ustaz, ibu saya ketika siang hari ngobrol lagi puasa, terus dia minum. Ya, minum. Selain minum juga makan saat minta makan. Gimana saat puasanya? Lanjut. Ya. Jadi saya ingat dia puasa saja. Tapi bukan puasa aja. Kadang sholat juga saat. Kadang maghrib jadi 4 rakaat, subuh jadi 3 rakaat. Poho. Kadang ngobrol dulu, ya nggak apa-apa, namanya juga orang pikun. Sholat Allahu Akbar kayak 1 rakaat. Neng, pangyanakeun. Iya itu misalkan. Maka, iya lagi sholat. Sholat lagi 2 rakaat, sholat subuh tuh. Jadi sabariji, 2 rakaat. Ya nggak apa-apa, namanya juga orang pikun. Rufi'atil qalam an thalathin, diangkat taklif itu kepada 3 orang. Salah satunya itu orang yang apa? Yang as-sabi hatta yahtalim, atau orang yang pingsan sampai dia sadar. Ini orang termasuk orang yang pingsan, dikategorikan orang yang tidak hilang akalnya. Nah, orang yang hilang akalnya, ya, orang yang pikun seperti itu dengan bayar fidyah. Saat biasa bulan-bulan biasa mah tara pikun, tapi lu masuk bulan Ramadan jadi pikun ta jelema. Eta mah sami kos jelema pas nginjem duit teu pikun, pas arek bayar pikun. Paham?
Giliran nginjem duit ente pikun, giliran ditagih jadi pikun. Orang yang 3 kategori ini bayar fidyah. Ustaz, bagaimana kalau sama fulus Ustaz? Asalnya sama apa? Sama makanan. Fidyah tuh ta'amu miskin. Ustaz, makanannya bagaimana Ustaz? Makanannya bisa 2 jamaah. Siap saji, sudah nasi kotak disajikan tinggal dimakan. 1 hari 1 apa? 1 makanan. Kasih sama 1 orang atau bisa sama 30 orang kalau 30 hari. Ustaz, kalau yang satu apa? Yang satu lagi itu dengan mentah. Dengan mentahan, bisa berasnya saja. Udah dibayar sama beras 1,5 kilo misalnya. Ya. Sudah dibayar, sudah. Antum pakai telur apa enggak? Enggak, Ustaz. Apa ayam sudah enggak bertelur? Antum kan kalau nasi yang sudah siap saji kan ada apa? Ada menunya. Ya jangan sama nasinya doang, kasih telurnya, kasih ayamnya. Kenapa harus yang ta'amu miskin? Bisa jadi ketika sudah dikasih beras, sudah dikasih ayamnya, sudah dikasih bumbunya, cek si miskin teh, ya urang kumaha masakna. Kompor oge teu boga. Gas oge mahal anu naik. Tuh kan. Jadi bagusnya dengan apa? Dengan siap saji. Dengan siap saji. Jadi 30 hari boleh dikasih ke 30 orang atau 1 orang. 1 orang. Untuk bulan Syawal ku abdi ditanggung tuang siang. Ya, tanggung tasa bulan. Bulan Zulqa'dah, Mang, nah teu aya deui dengan makan siang. Mohon maaf tidak ada makan siang gratis. Makanya ketika menyampaikan harus sampaikan apa? Ini bayar fidyah. Nah, teu mere deui tatang. Disampaikan ini bayar fidyah, ini zakat fitrah, ini zakat mal. Bisa ngarep-ngarep. M84. Niat dalam berpuasa. Jadi puasa wajib harus disertai dengan niat. Dalilnya la siyama lima lam yubayyiti siyam minal lail. Tidak sah puasa seseorang manakala tidak berniat puasa dari malam hari. Para ulama berselisih pendapat apakah setiap malam atau sebulan penuh. Mazhab Maliki sebulan penuh, cukup di malam pertama saja. Mazhab Syafi'i harus setiap malam. Maka dalam hal ini lebih afdalnya setiap malam. Adapun pakai niat bisa dari hati, tidak sinkron antara hati dengan lisan, boleh dengan talafud niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri Ramadan dan seterusnya. Berikutnya jamaah, adapun puasa sunnah pada subuh, waktu duha sampai makan siang nggak ada makanan, boleh langsung berniat puasa sunnah saat itu. Kemudian berkaitan dengan iftar dan imsak. Jadi iftar itu batasnya ada ketika matahari tenggelam. Kita sekarang di zaman ini gampang sekali adzan. Saat adzannya mana? Adzan masjid terdekat apa adzan Mekah? Tekudu Mekah. Mekah mah adzan asar. Ya. Mana saja yang sudah maka bisa diikuti. Adapun imsak jemaah menahan diri terakhir itu ketika adzan subuh. Ya. Jadi sebelum adzan subuh masih bisa apa? Makan. Ketika ada imsak itu teriak berarti itu masih diperbolehkan. Itu hanya sebatas warning. Nih sebentar lagi memasuki waktu subuh. Waktu subuh jemaah jangan lupa qobliyah. Kalau kita masih bolong-bolong di bulan-bulan yang lain, maka jangan lupakan tinggalkan qobliyah subuh. Rasul mengatakan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, hal-hal yang membatalkan puasa. Jamaah, tadi disampaikan yang membatalkan puasa itu diijma'kan 4. Ulama sepakat. Apa tadi? Makan, minum, hubungan badan, haid atau nifas.
3 menit mau azan maghrib, keluar haid, darah haidnya, batal nggak puasanya? Batal. Ketika waktu zuhur keluar haid, langsung makan apa lanjutin? Hah? Wah, langsung benar ya kebiasaan. Para ulama mengatakan lihurmati yaum Ramadan, di antara keutamaan hari-hari Ramadan, maka kita tidak perlu makan dulu kecuali pada maghrib. Esok harinya boleh itu. Kenapa? Karena keagungan bulan Ramadan. Ya, jangan sampai ngabak bikbuk. Mendingan makan saya. Jangan. Kita menghormati bulan Ramadan. Kemudian misalnya ketika sahur, pas azan subuh keluar darah haid, maka tidak perlu puasa hari itu jemaah. Ya. Adapun pembatal-pembatal yang lain diperselisihkan jemaah. Diperselisihkan. Ya. Di masyarakat urang misalnya pan titelem batalna puasana. Hitut dina kolam kumaha jemaah? Batal, lin batal, tercemari eta si cairna. Ini masalah pembatal puasa yang diperselisihkan ini jamaah kaitannya dengan kata al-jauf wal ain. Al-jauf jamaah, jauf itu lambung atau tenggorokan. Dalam mazhab Hanafi, setiap yang melewati tenggorokan sampai perut, maka itu membatalkan puasa. Apapun dari manapun. Ya. Mazhab Maliki kalau tidak sampai perut tidak membatalkan. Nah, mazhab Syafi'i lebih jentrek lagi. Dari mana saja, tidak harus dari mulut dan tidak harus makanan. Misalnya jemaah tutup botol di alung-alung, tangkap, katelan, batal puasanya. Itu dalam hal saya ketelan. Kenapa? Sekalipun bukan makanan, karena melewati rongga. Maka dalam masalah ini jamaah, simpelnya begini. Bahwasanya al-jauf itu, ya al-jauf, yang paling tepat adalah disepakati ketika lewat mulut sampai ke tenggorokan, itu membatalkan puasa. Maka ketika seorang ibu mencicipi makanan apakah sudah pas atau belum, maka boleh. Sebagaimana kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Kalau begitu ngorong tengah batalkan puasa, tengah batalkan puasa. Entong ayeuna tuh ngorong nama engkewe. Kenapa? Karena dalam kondisi puasa atau di luar puasa Rasul mengatakan wa baligh fil istinsyar illa an takuna shaiman. Ya, dan berlebih-lebihanlah dalam menghirup air ketika wudu kecuali engkau dalam kondisi puasa. Artinya dalam kondisi puasa masih bisa menghirup air, tapi jangan sampai apa? Sampai berlebih-lebihan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Dan yang memiliki rongga sampai ke perut itu adalah apa? Mulut, hidung itu dalilnya tadi wabalik fil istinsar illa an takuna shaiman. Adapun mata, telinga ini tidak memiliki rongga. Ini perlu berkaitan dengan medis. Sehingga misalnya sekarang orang yang punya penyakit asma bawa semprotan, kena asmana langsung disemprot, batal nggak puasanya? Batal nggak jemaah? Nggak usah ragu, batal apa enggak? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena baru sampai apa? Mulut. Orang yang penyakit jantung, pilnya biasanya ditaruh di bawah lidah. Batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa tidak batal? Karena tidak ditelan, tidak masuk rongga sampai perut. Sebagaimana ludah kita,
Nelan ludah, batal nggak puasanya? Bisa batal, bisa tidak. Coba telan lidahnya. Sudah, batal nggak puasanya? Yang batal itu puasa. Ketika kita puasa, air liur di mulut kita kemudian ditelan, sekalipun habis kumur-kumur, ada rasa dingin, tidak batal. Tapi ulah dilegleg berkumur-kumur, awalnya segelas, jadi saparapat gelas di sana. Ya batal kok ya mah. Tapi kalau kumur-kumur seperti biasa, tapi kan ada sisa, betul nggak? Ketelan, tidak membatalkan. Tapi kalau apa yang di mulut, air liur, apalagi sampai godroh keluar, lalu disedot lagi, ini membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa jemaah? Hah? Karena sudah keluar. Jadi kata Abdullah bin Abbas, yang membatalkan itu dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Kentut, batal nggak puasanya? Batal wudunya. Batal apa enggak? Batal wudunya, tapi tidak batal puasanya. Betul nggak? Aduh, udah nggak konsen nih. Paham nih? Sudah paham ya? Sehingga misalnya orang ada yang masang paralon atau apa? Lewat mulutnya, itu membatalkan puasa. Ada yang lewat kemaluan wanita misalnya, mau ditaruh spiral, batal nggak puasanya? Hah? Kenapa nggak batal? Karena tidak melalui apa? Rongga al-jauf tadi. Adapun masalah al-ain tadi, ulama madhab berbeda pendapat, tapi yang rojih manakala itu makanan, berarti selain makanan tidak membatalkan. Sekalipun ada madhab yang lain itu membatalkan. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana nih? Tadi yang baru nikah tadi, anak nikah nih Ustaz, bulan Ramadan. Ini ada yang nanya kan? Ada yang nanya. Anak nikah bulan Ramadan misalnya saat ya, anak mau honeymoon, mau bulan madu. Boleh nggak anak nih bulan madu misalnya ke ke Ambon, ke Maluku, ke luar negeri sambil umroh. Anak hubungan badan sama istri di siang hari. Boleh nggak jamaah? Hah? Bulan Ramadan nih. Kenapa boleh? Apa? Tapi dia niatnya emang gitu, supaya bisa hubungan di siang hari sama istrinya. Hah? Boleh nggak jamaah? Lamun anu nyebatkan boleh, sok dipraktekkan. Hah? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika ditanya masalah ini, kata beliau membolehkan sekalipun disengaja. Kenapa? Karena elatnya, alasannya itu safar. Safar disengaja apa enggak? Disengaja. Oh, nah orang saya di Papua. Yang namanya safar apa? Disengaja. Ngepas dinas bareng sama istri daripada puasa, mendingan ngodoan. Boleh. Bisa dipahami nih? Sok dipraktekkan nunggu sekolot. Kan muda mah komodei gitu maksudnya. 94 hal-hal yang membatalkan puasa, ini bisa dibaca karena tadi di bahasan secara umumnya sudah disebutkan. (108) bagi wanita yang hamil, menyusui atau wanita haid. Anak perempuan baru balik kemudian karena malu ia tidak berpuasa, maka wajib bertaubat besar dan mengganti puasanya yang ditinggalkan. Dan tidak perlu membayar kafarat. Karena itu pentingnya anak itu sudah balik diajak ngaji jamaah. Karena anak SD sekarang itu cepat sudah balik rata-rata. Ya. Ilmunya belum sampai. Makanya sekolahin ke Kitab Imam Syafi'i. Kemana? Ke Kitab Imam Syafi'i supaya naon? Cedok atau budak. Tahu cedok? Supaya ngartos gitu. Kayak anak SD sekarang mah kan
badannya sudah tumbuh, tapi ditanya haid, minuman naon atau haid? Allahu Akbar. Coba dilihat di sini jamaah. Halaman 112. Wanita menyusui bila telah berpuasa di siang harinya, lalu ia melihat tetesan darah di malam harinya padahal sebelumnya dia telah bersih, maka puasanya sah. Pendapat yang kuat adalah bahwa wanita hamil dan menyusui itu dikiaskan kepada orang yang sakit. Ia boleh berbuka tidak puasa dan wajib baginya mengqadha. Sama saja apakah tidak berpuasanya karena khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya. Berarti ibu hamil dan menyusui kewajibannya apa? Mengqadha. Sekalipun ada pendapat mengqadha untuk dirinya dan membayar fidyah untuk anaknya dalam mazhab Syafi'i. Saat bagaimana kalau tahun ini saya hamil, tahun depan menyusui, tahun depan lagi menyusui dalam kondisi hamil. Ada yang seperti itu ibu-ibu? Jadi menyusui anaknya juga dalam kondisi hamil. Ya. Nah, orang yang seperti itu boleh membayar fidyah dengan kaulnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Adapun misalnya dia bisa mengqadha dan tidak hamil lagi dan sudah tidak menyusui, di anaknya usia 2 tahun lebih, maka wajib bayar qadha, bukan dengan fidyah. Wallahu taala ala wa a'lam. Ya. Baik, itu saya jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.